kami dari kelompok 4 PBSI 2023B. Perkenalkan, saya Yasinta. Saya Lucy, saya Happy, saya Sofi, saya Laila, saya Aisyah, saya Zidni, saya Audita, dan saya Arum. Kalian tahu nggak isu tentang kurikulum yang akan datang? Hah? Itu loh berita yang ini. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, simak video berikut ini. Jangan di-skip ya. Menciptakan pembelajaran yang mindful, meaningful, joyful, dan kontekstual merupakan salah satu strategi yang dapat kita terapkan agar menciptakan pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan. Nah, mindful learning atau pembelajaran penuh sadar merupakan metode yang akan membuat peserta didik itu hadir dan juga fokus, kemudian terlibat terhadap semua proses pembelajaran. Nah, konsep mindful learning sendiri dicetuskan oleh psikolog bernama Ellen G. Langer yang ia berpendapat bahwa dalam pembelajaran itu haruslah ada manfaat dan juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bereksplorasi. Learning terdapat 3 aspek penting yang biasa kita sebut sebagai triangles of mindfulness. Nah, yang pertama itu ada acceptance, yaitu penerimaan, yang mana peserta didik itu diharuskan untuk menerima segala perbedaan pendapat dalam suatu proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada awareness, yaitu kesadaran, yang mana peserta didik itu dituntut untuk sadar akan manfaat dari materi-materi yang sudah mereka pelajari. Nah, lalu yang ketiga dan yang terakhir itu ada attention, yang mana peserta didik itu haruslah memberikan kesadaran penuh selama proses pembelajaran dan tidak terganggu oleh faktor-faktor lain di luar proses pembelajaran itu. Nah, mindful learning sendiri merupakan respon terhadap metode-metode tradisional yang biasanya itu menekankan pada repetisi, hasil akhir, dan juga hafalan. Nah, selanjutnya yaitu meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Nah, pembelajaran bermakna ini merupakan proses pembelajaran di mana informasi baru terhubung dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik sebelumnya. Teori ini dikembangkan oleh David Ausubel yang menekankan bahwa pembelajaran harus lebih bermakna. Materi pengetahuan harus dikaitkan dengan struktur kognitif yang terdapat dalam pikiran peserta didik. Nah, dalam konteks ini, peserta didik dapat menghubungkan antara informasi baru dengan skema atau konsep yang sudah mereka punya sebelumnya. Selanjutnya ada joyful learning. Joyful learning itu tidak hanya sekadar pembelajaran menyenangkan, melainkan juga bermakna. Nah, dengan pembelajaran ini juga itu dapat mendorong peserta didik untuk benar-benar menguasai materi. Jadi bukan hanya sekadar menghafal. Nah, dengan menggunakan joyful learning ini, peserta didik itu dapat membangkitkan minat belajarnya. Apalagi bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mempelajari sejumlah mata pelajaran di kelas. Dengan pendekatan ini juga itu mampu membuat guru menciptakan iklim pembelajaran yang kreatif, bebas, dan tidak membosankan, sehingga proses pembelajaran di kelas itu tidak membebani peserta didik. Nah, yang terakhir adalah contextual learning. Contextual learning mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata atau konteks kehidupan peserta didik. Tujuan utamanya adalah membuat peserta didik memahami bagaimana pelajaran mereka dapat diaplikasikan di luar kelas. Dengan cara ini, peserta didik mampu memahami relevansi dan juga penerapan dari konsep yang mereka pelajari. Pendekatan ini menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam karena peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melihat penerapannya langsung dalam dunia yang nyata. Pendekatan-pendekatan seperti meaningful learning, joyful learning, dan contextual learning menawarkan dampak positif yang signifikan dalam kurikulum baru. Dengan berfokus pada keterlibatan emosional dan pengalaman belajar yang relevan, peserta didik dapat lebih mudah memahami dan menyimpan materi pembelajaran sehingga beban kognitif mereka itu dapat berkurang. Nah, joyful learning juga mendorong keterlibatan yang lebih besar karena menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membuat peserta didik merasa dihargai dan termotivasi. Selain itu, dengan contextual learning, peserta didik diajak mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga menjadikan materi lebih bermakna dan relevan.
Nah, gabungan dari pendekatan-pendekatan ini berpotensi menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik dan mendalam, menarik, dan juga dapat berkesan bagi peserta didik. Tantangan implementasi dalam kurikulum baru ini sepertinya meliputi kesiapan tenaga pendidik dalam menyesuaikan metode pengajaran yang baru, fasilitas yang kurang memadai karena mungkin nantinya diperlukan media pembelajaran yang baru, adaptasi bahan ajar dan perangkat pembelajaran, serta perubahan mentalitas budaya belajar antara guru, siswa, dan orang tua. Selain itu, metode penilaian yang kompleks dan holistik itu memerlukan keterampilan yang baru bagi tenaga pendidik atau guru, serta diperlukannya dukungan dari pemangku kepentingan agar kurikulum baru ini dapat berjalan dengan baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, ada beberapa saran implementasi yang dapat diambil oleh pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan sekolah. Saran-saran tersebut meliputi pelatihan untuk guru. Pelatihan untuk guru ini bisa melalui pelatihan berkelanjutan, workshop, dan seminar. Serta ada dukungan fasilitas. Dukungan fasilitas ini meliputi peningkatan infrastruktur dan ruang kesehatan mental. Dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum secara berkala. Evaluasi kurikulum ini dilakukan untuk memastikan bahwa materi ajar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Harapan saya terhadap kurikulum yang akan datang dalam jangka panjang yaitu kurikulum ini dapat mencetak generasi yang berkarakter, menguasai keterampilan seperti berpikir kritis dan kreatif, adaptif terhadap teknologi, serta mampu menghadapi perubahan zaman. Kurikulum ini diharapkan lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat pada saat ini. Kurikulum ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk peserta didik lebih berprestasi dalam hal pendidikan, serta tidak membuat para siswa maupun guru kebingungan dalam adanya kurikulum yang akan datang ke depannya. Kurikulum ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang baik dan lebih siap menghadapi dunia nyata ke depannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang akan datang akan mengutamakan kepada mindful learning, meaningful learning, joyful learning, dan contextual learning. Ini akan menciptakan suasana belajar yang bermakna serta menyenangkan. Pendekatan ini membuat materi yang lebih relevan, mendorong keterlibatan peserta didik, serta membuat peserta didik lebih berpikir kritis serta adaptif. Dengan dukungan pelatihan guru dan fasilitas yang memadai, kurikulum ini diharapkan dapat menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Terima kasih.